Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Anak-anak, pernahkah kalian melihat iklan mengenai lowongan pekerjaan yang ada di media sosial ataupun di surat kabar seperti koran? Kalau kita melihat surat lowongan pekerjaan yang cocok untuk kita, pastinya kita akan membuat surat lowongan pekerjaan yang baik dan menarik. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat surat lowongan pekerjaan yang baik, mari kita belajar. Sebelum mengenal surat lowongan pekerjaan, perkenalkan, nama saya Elviana Dewi dengan NIM 20020074095 dari kelas PC 2020. Untuk membuat surat lowongan pekerjaan yang baik, perlu dikenal mengenai unsur-unsur yang ada di dalamnya. Untuk mengenal unsur dari surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik, kita akan mempelajari unsur-unsurnya satu persatu. Ada 7 unsur dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama, tanggal surat, yang kedua, hal atau perihal, yang ketiga, alamat, yang keempat, salam pembuka, yang kelima, isi surat, yang keenam, salam penutup, dan yang terakhir, nama identitas. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan? Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya satu persatu. Pada bagian yang pertama yaitu terdapat tanggal surat. Tanggal surat ini biasanya diletakkan di pojok kanan atas. Untuk penulisannya yaitu terdiri atas kota, tanggal, bulan, dan juga tahun. Penulisan dalam surat lamaran pekerjaan ini harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disesuaikan. Di sini tercantum kota Surabaya menggunakan huruf S kapital, ditandai oleh huruf koma, kemudian tanggal, dan bulan. Di sini bulan Januari, yaitu menggunakan huruf J kapital, dan tahunnya 2021. Jadi, penulisan tepat adalah Surabaya, 8 Januari 2021. Yang kedua yaitu ada hal atau perihal. Hal ini berisi mengenai judul surat lamaran pekerjaan. Karena kita akan melamar sebuah lamaran pekerjaan, jadi penulisannya harus sesuai dengan ejaan yang disesuaikan. Hal titik 2, lamaran pekerjaan, L-nya menggunakan huruf kapital, pekerjaannya menggunakan huruf kapital, kemudian diisi dengan posisi yang dituju, yaitu Master Teacher Bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu isi surat. Dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan perlu memperhatikan 3 hal, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka yaitu berisikan mengenai dari mana kita mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Kita bisa menuliskannya seperti mendapatkan informasi dari WhatsApp, Instagram, surat kabar seperti koran. Kemudian perlu mencantumkan posisi apa yang akan kita lamar. Dan yang ketiga yaitu membuat kalimat bahwasanya kita benar-benar ingin melamar posisi itu. Untuk bagian isi surat yaitu berisikan mengenai biodata pelamar. Dicantumkan seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan pengalaman bekerja. Jika kita merasa fresh graduate, kita tidak perlu mencantumkan pengalaman pekerjaan kita. Namun ketika kita sudah mempunyai pengalaman kerja sebelumnya, kita perlu cantumkan dari tahun berapa sampai tahun berapa agar HRD bisa mengetahuinya dan bisa mengevaluasi apakah kita cocok untuk diterima ataupun tidak. Untuk bagian penutup yaitu dicantumkan seperti atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Pada bagian ini menggunakan EYD atau ejaan yang disesuaikan. Kalimat atas menggunakan A menggunakan huruf kapital, kemudian disertai dengan alasan yang tepat. Pada penggunaan penutup ini tidak perlu berlebihan karena cukup menggunakan kalimat singkat dan jelas. Biasanya yang salah pada
kalimat penutup ini yaitu menggunakan kata haturkan terima kasih. Mengapa salah? Karena kata haturkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya, itu merupakan salah. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pada bagian ke-6 yaitu berisi mengenai salam penutup, yaitu bisa dituliskan dengan hormat saya. H di sini menggunakan huruf kapital dan saya S di sini menggunakan huruf kecil. Jangan lupa disertai koma. Kemudian terakhir yaitu berisikan tanda tangan dan nama jelas kita. Setelah saya menjelaskan mengenai apa saja yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan, apakah anak-anak sekarang sudah paham? Saya berharap anak-anak sudah paham dan mengerti bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik. Untuk mengingat kembali, saya di sini akan memberikan kesimpulan mengenai 7 unsur yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama datangan surat, yang kedua hal atau perihal, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka yang terdiri atas pendahuluan isi dan penutup, yang kelima ada isi surat, yang keenam ada salam penutup, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu identitas berisikan tanda tangan dan juga nama jelas. Terima kasih sudah menonton video cara membuat surat lamaran pekerjaan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.